pekerja yang mendapatkan gaji bulanan, gaji UMR, lalu bagaimana cara menabung dengan gaji UMR? Simak Keuangan Milenial episode kali ini. Apakah gaji UMR cukup? Tentu tidak cukup kalau kamu berencana jalan-jalan tiap bulan, ngopi fancy setiap hari, delivery makanan restoran setiap hari, dan membeli barang yang tidak kamu perlukan. Pada dasarnya UMR itu diberikan kepada pekerja lajang yang baru menjadi karyawan. UMR sendiri diperhitungkan dari hasil survei kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan pokok seorang lajang. Kenaikan UMR pada tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan besarnya angka inflasi yang terjadi. Artinya apa? Artinya UMR per tahun akan proporsional dengan inflasi yang terjadi. Kesimpulannya jadi apa dong? Ya tentu saja, UMR sudah pasti akan mencukupi kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Jadi jika ada yang gajinya UMR tapi merasa tidak cukup, bisa jadi memiliki standar hidup di atas rata-rata, memiliki tanggungan keluarga, ataupun memiliki hutang. Ayo, dicek lagi pengeluaran kita selama ini kemana saja perginya. Kebutuhan pokok untuk pekerja gaji UMR sebenarnya apa saja sih? Tentunya yang terutama adalah kebutuhan pokok ya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tentunya di era new normal sangat tidak bijak untuk kita membeli baju baru. Karena aktivitas keluar pun sangat terbatas dan kebijakan bekerja di rumah juga menambah alasan kita untuk tidak membeli baju baru. Dan sudah menjadi rahasia umum bukan jika bekerja dari rumah hanya memerlukan atasan yang rapi. Kamu juga bisa memilih tempat kos yang agak sedikit lebih mahal, namun tidak memerlukan biaya transportasi lagi. Karena biaya transportasi online terutama itu dapat berubah-ubah. Misalnya saja saat hujan pasti biayanya pasti lebih mahal. Ada kebijakan ganjil genap, bahkan ada masa di mana terjadi mogok mengambil penumpang. Pemilihan kos harus dilakukan dengan bijak. Yang terpenting adalah pas dengan kantong dan juga nyaman. Lalu kebutuhan pokok yang terakhir adalah makanan. Kebutuhan ini bisa sangat murah dan juga sangat mahal tergantung pilihan kita. Ya, sekali lagi tergantung pilihan kita ya. Yang paling murah adalah kamu bisa memasak. Atau jika tidak ada waktu, kamu bisa memilih catering makanan. Dua contoh tadi sangat direkomendasikan karena semua pengeluaran kita terukur dengan jelas. Dibandingkan dengan kita tidak melakukan perencanaan pada makanan kita. Sering terjadi kita membeli makanan lebih dari budget kita, yang mengakibatkan kita perlu makan mie instan di akhir bulan. Tidak lupa di era bekerja dari rumah, tentunya kebutuhan pokok dari seorang pekerja adalah sandang, pangan, papan, dan sambungan. Sambungan internet yang kuat tentunya. Karena semua pekerjaan maupun meeting online dipertaruhkan kelancarannya. Jadi itu adalah kebutuhan pokok ya. Jadi bagaimana? Kamu tentunya tidak akan membutuhkan kopi gula aren, beli gadget terbaru, beli peralatan wajah dari A sampai Z.